perasaanku melihat kehadiranmu, meski kau bersama kekasihmu. Itu cerita yang ingin ku sampaikan pada kalian semua. Itu tadi ceritanya Mas Herlan, ya. Ya. Sedih apa enggak sih tadi? Oh enggak, itu Enggak kan sedih judulnya sekilas cerita tentang di kita. Warkop Jogja. Di Warkop Jogja. Iya, luar biasa ya. Semoga Jadi enggak sedih ya. ya karena yang sedih. membuat lagu itu inspirasinya tergantung tempat, Mbak. Ketika kita lagi di warung kopi menemukan ide, nah, nanti cerita tentang kopi. Naik bis kota, dulu kan banyak yang cerita bis kota, ini bis kota. Naik Bis becak kota. ceritanya tentang becak. Ya makanya dikasih sekilas. Sekilas tuh. Makanya hati-hati pilih tempat kalau mau bikin lagu gitu ya. Jangan sampai tempat yang berbahaya, tempat yang nggak enak kalau diceritain. Oh gitu nggak ya. boleh ya? Iya. Iya. Sekilas saja Mbak. Kayak saya ini sekilas cakep ya. Makanya nontonnya sekilas saja. Gini aja. Kalau lama-lama nggak cakep. Sebentar, itu sekilas juga jaraknya diperhatikan nggak? Oh enggak. Kan bisa di zoom nanti. Oh, Iya. jangan di zoom in, zoom Nah. out. Tapi itu tadi Mbak, kenapa bisa bikin lagu di warung kopi? Karena mungkin fasilitasnya enak. Kita di ruang publik kalau fasilitasnya nyaman, itu inspirasinya bisa keluar, Kreativitasnya bisa ide-idenya keluar. datang. Nah. Makanya kita harapkan ruang-ruang publik ini fasilitasnya semuanya memadai, standar lah minimal ya. Setuju nggak Mbak Marta? Ya, bisalah. Kayak Malioboro ini wacananya mau jadi pedestrian. Iya. Orang gua nanti dagangan sepi. Belum tentu ya kan. Belum dicoba. Nah, justru dengan kendaraan bermotor nggak bisa masuk, bisa Lebih lama di situ. membuka peluang kerja baru. Apa Misalnya itu? jadi ojek gendong, ya kan? Ojek gendong. Yang turun dari kendaraan monggo kalau gendong. Oh iya, kalau Biasa. yang di luar kan ojek payung itu udah biasa. Ojek Ukuran gendong ya. nanti sebelum digendong nanti sediakan timbangan dulu. Jadi 40 sampai 60 kilo tuh bayar berapa? Atau per kilo gitu ya. Ada aja. Ini kita jangan kemana-mana dulu, tapi kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah juga. Selamat sore, apa kabar? Saya Marta Sasongko. Saya Tibio Primus. Salam Indonesia. Indonesia. Sore hari ini kita langsung dari kawasan Malioboro, dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Inilah aspirasi rakyat Jogja Istimewa. Ada teman-teman di sini yang juga menjadi audiens, Ya. yang harapannya mereka juga punya suara, apalagi yang datang milenial nih ya. Iya. Yang sebelah sini dari mana nih Mas? Mbak? Atmajaya. Dari Atmajaya Yogyakarta. Ya, Oke. Atmajaya. Kemudian yang pakai baju pramuka ini. Ini dari Iya, dan untuk Anda yang di rumah juga kita tadi sekilas Mas Debio sudah menyampaikan tentang ada publiknya gitu. Karena kita mau bicara tentang bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, dan itu diawasi harusnya dengan baik, sehingga hari ini itu seharusnya menjadi kompetisi masing-masing daerah. Harus ada inovasi, harus ada evaluasi sehingga pelayanan publik itu terus meningkat. Menjadi topik kita sore hari ini dari bersama dengan Komisi A DPRD DIY. Sore hari ini sudah hadir Pak Agus Sumartono S. Sekretaris Komisi A. Pak Agus, selamat sore. Selamat sore. Apa Pemirsa kabar? juga, apa kabar? Iya, selalu kalau ketemu yang soal-soal begini langsung ketemu dengan Pak Agus ya. Dan selalu beliau, ini nggak bosan toh. Kalau bicara soal inovasi, peningkatan, kita nggak pernah bosan dong. Iya, Malah nagih Pak. Iya. Gitu. Udah sampai mana Pak? Gimana sekarang Pak? Harusnya begitu Pak. Iya. Ya kan? Ya, itulah inti dari pelayanan publik itu adalah ketika dia mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Ya. Sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terus berkembang. Maka itulah sebenarnya inti dari semakin tingkat kepuasan tinggi, maka pelayanan publik itu juga menjadi lebih
istimewa lebih baik, apalagi kita Jogja istimewa. Iya, betul. Nah, kalau Dewan ini kan berarti mewakili masyarakat untuk melihat bagaimana pelayanan publiknya. Kita juga punya yang ini ibaratnya penilai dari internal gitu ya. Pengawas dari internal yang artinya dari pemerintah sendiri itu punya penilai supaya pengawas dan penilai supaya ini juga meningkat. Maka hadir Pak Yudi Ismoyo Esos MACC, Sekretaris Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Yudi, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Semakin baik sekarang pelayanan publiknya Pasti. pasti. Optimis. Kalau enggak selalu didorong ya Pak untuk Iya. selalu meningkatkan ya. Dan memang penghargaan sudah juga sampai di DIY ya, baik kota, kabupaten dan provinsi. Betul ya? Nah, kemudian juga dari lembaga ombudsman sudah hadir. Kalau yang ini menjadi Tempat mengadu ini ya. kotak ya. Kotak yang berisi aduan gitu ya dari masyarakat. Aduan ini bisa positif bisa negatif ya. Positifnya ya apresiasi lah. Tapi jarang ya apresiasi ya. Bener nggak? Apresiasi lebih jarang daripada aduan atau curhatan? Lebih banyak curhatannya. Curhatannya bukan apresiasinya. Iya, apresiasinya mungkin di media yang lain ya. Ya bisa jadi. Oke, Mas Fuad SHMH MKN, Wakil Ketua Bidang Swasta Lembaga Ombudsman DIY. Mas Fuad, selamat sore. Selamat sore Mbak Marta. Iya. Sehat. Emang curhatannya apa sih yang paling sering? Banyak ya, yang jelas ada juga bahkan yang mencurhati rumah tangganya bahkan ada. Oh, sampai di Tapi sana. di lembaga ombudsman itu kalau dalam pemahaman kami bukan hanya tempat untuk mengadu, tapi tempat juga untuk curhat, bahkan untuk urusan-urusan yang mungkin dalam pemikiran orang-orang masa kini itu mungkin sudah salah tempat gitu. Oh. Misalnya berkaitan dengan perilaku relasi antara suami istri di dalam rumah tangga. Larinya ke sana? Kan ada yang Bisa kan di sana Pak? Oh bukan. Bisa ya. Surhat salah itu kan tempat. ya. tempat kami itu kan sudah mendengarkan saja itu mungkin pengadu itu sudah bahagia sekali. Dan kami harus bersiap untuk menyiapkan waktu yang banyak untuk mendengar. Berarti nanti berubah bukan lembaga ombudsman, lembaga katalis daerah istimewa Yogyakarta gitu ya. Baik, nanti kita akan bahas bagaimana pelayanan publik di daerah istimewa Yogyakarta ini. Topik kita adalah pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Nah, untuk Anda yang di rumah yang ingin tahu juga nanti atau berinteraksi dengan kita saksikan dulu tayangan yang satu ini supaya kita match satu Punya sama frame lain. yang sama ya. Betul. Pelayanan publik merupakan salah satu langkah dalam menghadirkan peran pemerintah di tengah masyarakat. Langkah kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memperkecil ruang jarak antara pemerintah dan masyarakat. Di sisi lain, besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik mengharuskan pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan tuntutan tersebut. Proses pemenuhan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik perlu dibentuk sebuah desain sistem pelayanan yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Selain inspektorat yang memiliki tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat daerah dan unit pelaksana teknis penyelenggara pelayanan publik. Ada juga biro organisasi yang memiliki tugas dalam penyusunan dan penetapan, serta dalam penerapan standar pelayanan hingga pada tahap evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang memiliki tugas dalam pengawalan inovasi daerah ke dalam perencanaan dan penganggaran, serta memberikan penilaian terhadap inovasi yang kemudian dijadikan salah satu instrumen dalam penilaian kinerja instansi. Keberadaan ombudsman daerah juga bisa menjadi lembaga komplain bagi masyarakat yang tidak terpenuhi hak dasar atas pelayanan publik yang baik dan tidak terpenuhi perumusan kebijakan publik yang tidak akuntabel, tidak transparan, dan tidak membuka peluang bagi perumusan kebijakan publik yang tidak partisipatif. Lebih real, keberadaan ombudsman daerah tidak hanya bisa dimasukkan dalam lembaga komplain dalam Perda Pelayanan Publik, namun juga dalam perda yang mengatur mengenai mekanisme pengambilan kebijakan publik.
Bagaimana cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik di daerah istimewa Yogyakarta? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak dialog aspirasi rakyat Jogja Istimewa sore ini. Jangan ragu-ragu kalau tepuk tangan, kalau itu memang sebagai apresiasi kita ya untuk DIY seperti apa sih pelayanan publiknya. Tapi dari Komisi A sendiri apa yang selama ini sudah diamati dan melihat prestasi dan juga kinerjanya pemerintah DIY dalam pelayanan publik? Penilaian Komisi A seperti apa Pak Agus? Ya, kita melihat beberapa sisi ya. Pertama, sudah beberapa produk peraturan daerah, baik itu yang diinisiasi oleh pemerintah daerah maupun DPRD yang itu memberikan fasilitas tentang kepentingan masyarakat dalam hal-hal tertentu, misalnya tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang keterbukaan informasi dan banyak hal lainnya yang di dalam aturan itu memastikan semua pihak itu bisa mendapatkan hak dan kewajibannya dan siapa yang kemudian bertugas punya kewajiban untuk memberikan pelayanan terhadap segala macam urusan itu. Satu, kemudian yang kedua, dan ini dipastikan bahwa saya nanti pada setiap unit pelayanan itu ada standar pelayanan minimal. Sehingga kita bisa mengukur apakah pelayanan ini itu sudah berjalan optimal, prima, ataukah belum. Sehingga semua pihak bisa membuat ukurannya sama. Karena kadang-kadang kan orang puas nggak puas itu menjadi sangat subjektif dan ini menjadi objektif. Kedua, kita menyiapkan kelembagaannya dengan cukup baik, artinya lembaga pelayanan itu diharapkan bisa memberikan penyiapan pelayanan publik yang baik. Di beberapa kabupaten sudah ada kayak apa namanya mall ya, mall pelayanan pelayanan yang ada di tempat atau pelayanan satu atap dan sebagainya, salah satu sarana untuk memudahkan pelayanan, termasuk juga tempat aduan baik langsung kepada unit pelayanan dan khusus DIY ini luar biasa, jadi tidak ada di daerah lain. Kita punya ombudsman daerah. Ini salah satunya pemerintah daerah yang kemudian membentuk sendiri. Kita kenal ada Ombudsman Republik Indonesia, tetapi juga daerah karena kita memandang pada aspek pelayanan pasti selalu aja ada ketidakpuasan, pasti ada selalu kemudian yang tidak berjalan sebagaimana adanya, sehingga kita ingin memastikan bahwasanya ada uji publik, ada satu ukuran yang bisa kita lihat di realita lapangan tentang sebenarnya sudah jalan atau belum pelayanan ini, hingga Ombudsman ini juga menjadi salah satu tolak ukur kita untuk menilai. Nah, dari semuanya itu, ini kita berharap sistem ini mampu untuk kemudian kita bisa memotret pelayanan kita secara baik. Kalau hari ini sebenarnya secara umum penghargaan untuk DIY baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan cukup baik ya, di tingkat nasional untuk beberapa pelayanan. Tetapi kita tentu tidak ingin cukup puas dengan itu. Tapi kita lihat apakah memang sebenarnya begitu yang dirasakan masyarakat. Maka disinilah kemudian ombudsman itu bisa menjadi salah satu second opinion untuk kemudian kita bisa mengukur pelayanan ini. Nah, dengan demikian kita tidak berharap bahwasanya pelayanan itu akan 100% tidak ada keluhan. Tidak keluhan juga kadang-kadang bermasalah, mungkin masyarakat tidak tahu gimana dia harus mengeluh atau menyampaikan masalahnya. Tetapi juga memastikan kalaupun ada keluhan itu ada tindak lanjut dari para pihak yang terkait dengan keluhan tadi. Kalau pendidikannya ada segera tidak lanjut dan itu tidak butuh lama, tidak boleh lama-lama. Ya, Pak, kalau yang tersentuh oleh Perda ini layanan umum khusus yang pemerintahan atau meliputi swasta juga? Kan pelayanan publik itu kan terkait dengan pihak yang melakukan pelayanan dan pihak yang kemudian dilayani, antara pemerintah dan masyarakat. Nah, dalam sini ada hubungan yang kemudian di Perda itu diatur. Apa yang harus dilakukan oleh unit pelayanan ketika dia memberikan pelayanan prima. Misalnya pelayanan terkait dengan perizinan, bagaimana tentang keterbukaan, bagaimana tentang kepastian waktu, bagaimana tentang harga, prosedur dan sebagainya yang semuanya bisa dilihat oleh masyarakat dengan cukup baik. Nah, ketika itu dilakukan, dan apa yang kemudian bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat terhadap pelayanan itu. Intinya tugas pemerintah itu kan memberikan pelayanan yang semakin baik pada masyarakat. Kalau semakin baik itu sebenarnya bukan prestasi pemerintah, kan memang harus itulah kewajibannya setiap pemerintah demikian. Nanti kalau ada kurangnya berarti ada persoalan. Nah ini, disitulah pola relasinya kita bentuk dan kita akan evaluasi kalau kemudian ternyata ada beberapa problem. Misalnya di satu unit pelayanan
data harga tidak sebutkan, ini berapa kalau kita ngurus ini, dan waktunya juga tidak jelas, prosedurnya tidak harganya juga mahal, tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan. Nah ini salah satu salah satu pelayanan dasar yang mestinya harus disiapkan dulu sebelum kemudian proses pelayanan itu berlangsung. Oke, baik. Jadi ini yang di kemarin sempat digembar-gembaran BLU itu Pak ya, Badan Layanan Umum itu semuanya harus transparan katanya gitu Pak. Ya standar itu dari standar pelayanan kan dia harus ada kesederhanaan dari prosedur, ada kepastian, ada keadilan, tidak boleh kalau orang ini sama orang yang lain beda-beda dilayani sama beda. Udah ada ketepatan waktu dan ada beberapa kaidah-kaidah yang memang harus dicukupi oleh setiap unit pelayanan itu supaya dia bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya, kalau kita sebutkan di dalam istilah birokrasi namanya pelayanan prima Mas ya, pelayanan prima. Dan masing-masing kita berikan standar, makanya kita haruskan pada setiap unit pelayanan harus punya standar pelayanan minimal. Artinya dia melayani yang paling sederhana aja tingkatnya sekian. Kalau di bawah itu berarti tidak melayani secara baik. Kalau di atas itu, nah ini yang kita harapkan. Ya. Oke. Ya, kalau pelayanannya ternyata temuannya di bawah standar itu ada sanksi nggak ini Pak Inspektur? Ya, terima kasih. Kalau kami di Inspektorat ini ketika menjadi bagian dari APIP, Aparat Pengawas Intern Pemerintah, kami ini menjalankan fungsi kami dengan mendasarkan pada dua hal. Yang pertama, atas dasar aktivitas yang dilakukan secara reguler terhadap unit-unit layanan yang ada di lingkup kami, itu kami selalu rutin melakukan berbagai aktivitas pembinaan, pengawasan, bahkan sampai dengan yang paling tinggi derajatnya adalah audit. Bila terjadi sebuah hal-hal yang mungkin dirasa tidak sesuai dengan aturannya. Yang kedua, ketika kami menjalankan fungsi kami ini, kami tidak hanya sekarang berada pada satu sisi birokrasi pemerintah, tetapi kami mendengarkan aduan-aduan masyarakat, aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami terhadap sebuah layanan-layanan yang ada dan terjadi serta dilakukan oleh unit-unit yang ada pada kami yang dirasa oleh masyarakat kemungkinan tidak sesuai dengan pakem-pakem aturannya yang ada. Pada kedua sisi ini kami sangat memperhatikan sekali dan tidak pernah kami mengabaikan sebuah input dari masyarakat yang harus dikonotasikan positif dari masyarakat itu. Sehingga kami mencoba melalui peran yang ada di Inspektorat ini selalu melakukan sebuah upaya perbaikan, sehingga benar yang akan sampaikan Pak Agus tadi, kondisi pelayanan yang ada di Pemda DIY maupun kabupaten kota sekarang luar biasa. Artinya sudah mendekati apa yang diinginkan oleh masyarakat. Walaupun dirasa masih ada satu dua yang kurang, itu wajar lah sebagai sebuah upaya perbaikan. Jadi itulah yang kami lakukan melalui pintu Inspektorat itu Mbak Marta dan Mas. Saya pikir sebelumnya kalau Inspektorat itu ya karena ada rule-nya, ada SOP-nya, ada standar penilaiannya sudah dengan, tapi ternyata juga mendengarkan atau ada pipa-pipa saluran untuk mendengarkan. Itu dari mana saja Pak yang didengarkan oleh Inspektorat? Terima kasih. Jadi ada sebuah pergub yang ada pada kami ini harus mendengarkan satu informasi dari media massa sebagai sebuah input perbaikan kinerja pemerintah daerah. Kalau hari ini apakah termasuk sosmed gitu? Ya. Yang kedua, kami memperhatikan aduan masyarakat. Yang ketiga, ini adalah langsung kepada Inspektorat? Langsung. Oh, oke. Langsung kepada Inspektorat. Bahkan kami secara rutin menyampaikan publikasi terhadap informasi kepada masyarakat untuk mengadu ke kotak pos 5000 atau menyampaikan email langsung kepada Inspektorat jogjaprov.go.id atau ke nomor langsung yang ada di Inspektorat di 0274 512 567. Artinya sudah tidak ada lagi sekat-sekat untuk menunda atau membatasi informasi masyarakat. Seperti itu, Mbak.
Kecuali kalau anak milenial ini kayaknya kalau masuk ke kotak pos mereka agak-agak gimana gitu, nggak tahu bentuknya kotak pos kayak apa, sudah lewat masanya gitu ya. Oke, jadi termasuk ombudsman ini berarti yang menjadi saluran informasi masyarakat. Kalau ini jelas tempatnya aduan nggak Mas Fuad ya. Nah, apakah masyarakat sudah paham betul bagaimana mereka bisa menyampaikan aduannya seputar keluhan-keluhan di bidang pelayanan publik? Apakah ini masyarakat Yogyakarta khususnya mereka sudah paham soal itu? Ya, makasih Mbak Marta. Selain tadi ada aduan-aduan yang di luar konteksnya, Ya, LOD. memang ada pergeseran ya. Masyarakat kita dari tahun per tahun tingkat kesadarannya berkaitan dengan hak terhadap pelayanan publik itu terus meningkat. Kenapa kami bilang terus meningkat? Tahun per tahun itu ada kenaikan yang cukup signifikan dari potensi aduan maupun konsultasi. Artinya apa? Masyarakat mulai aware terhadap hak-hak layanan publiknya. Cuman begini, kalau inspektorat itu kan berbeda konteksnya dengan lembaga ombudsman maupun DPR. Kami ini kan eksternal. Ada satu pihak lagi yang memang harus didorong untuk terus melaporkan hak-hak yang berkaitan, hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Siapa itu? Masyarakat. Karena memang diatur dalam regulasi yang undang pelayanan publik bahwa yang eksternal itu termasuk DPR atau DPRD, kemudian ada ombudsman dan masyarakat. Nah sekarang masyarakat kita, apakah DIY ini sudah masuk kategori yang sudah sadar akan hak-haknya? Kami merasa jauh ini sudah on the track dan kami berharap layanan-layanan publik yang sudah jalan selama ini bisa terus diupdate lagi oleh pemerintah, misalnya seperti itu. Oke, baik. Tapi kita masih penasaran ya Mas, kadang-kadang masyarakat mana yang sudah mampu atau tahu harus kemana dan masyarakat mana yang belum. Mungkin bisa jadi belum semua masyarakat itu paham ya, ada kalangan tertentu yang masih membutuhkan edukasi misalnya dan seterusnya. Iya, ada menumbuhkan rasa berani untuk menyampaikan aspirasinya atau pendapatnya ya atau keluhannya. Kalau keluhan ke tetangga sih sudah sering soalnya gitu kalau ya. Pengawasan dari dalam kan sudah jelas ada inspektorat. Saya dari luar seperti harapannya Mas Fuad. Ada inspektorat, saya ekspektorat Pak. Nanti Mbak Marta anti itu kayak obat batuk. Ekspektorat dan antitusif. Jangan kemana-mana, tetap di Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Termasuk rumit atau sedang atau ringan permasalahan disabilitas yang bisa dipelajari untuk perempuan, banyak hal tentang dunia disabilitas khusus untuk perempuan dan anak gitu. Selama SMA itu kalau teman-teman biasanya anak muda SMA kan juga gaul ya? Ya, buat saya harus bermanfaat kapanpun dan dimanapun saya berada, apapun kondisinya. Menjadi favorit bagi pengunjung. Nah, yuk sebelum menikmati steak ala Chef Widi, kita intip dulu dapurnya. Customer sendiri yang mengklaim kami bahwa kami itu komunitas motor di atas 150 cc. Cuman kali ini makan di tempat yang unik dan tentunya asik banget. Dan konsep taman ditonjolkan oleh warung. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Ombak yang cukup tinggi dan besar. Nah, karena itu hampir di setiap pantai terlihat larangan untuk berenang di laut. Letak wisata alam ini tepatnya berada di Dusun Sremo, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DIY, yang memiliki pemandangan alam yang menakjubkan. 60 tahun itu loh, perutnya Anda nggak kuat yang sebelah kiri. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu egois. Ego itu membuat Anda sarafnya itu
nggak baik semuanya. Jadi ternyata memang kita tuh bisa mengaktifkan hal-hal di dalam tubuh kita sendiri. Dan kita bisa menyembuhkan tubuh kita bahkan orang lain. Betul. Jika Allah mengabulkan doa kita, walaupun udah 26 tahun nggak punya keturunan, fakta ternyata. Anda masih menyaksikan, ini adalah sebuah pintu, sebuah tempat untuk Anda masyarakat Jogja menyampaikan aspirasi Anda di DPRD Daerah Sema Yogyakarta melalui aspirasi rakyat Jogja Istimewa. Gara-gara antisipasi soalnya. Supaya nggak batuk sekarang kita akan bicara bersama dengan masyarakat. Nanti audiens boleh, tapi yang jelas kenapa pelayanan publik ini dimulai dari sekian tahun yang lalu reformasi birokrasi itu didengung-dengungkan untuk terus memperbaiki, kemudian menjadi lebih transparan dan akuntabel, itu juga didorong. Dan ada yang penting juga bagaimana mendorong aparatur negara itu menjadi lebih profesional gitu ya. Nah ini bagian-bagian dari upaya untuk memperbaiki terus pelayanan publik kita. Karena semua orang masih berkaitan dan membutuhkan pelayanan publik, Mbak. Dari lahir orang butuh akte kelahiran, ya kan, nanti ngurus sekolahan, terus nanti sakit juga berhubungan dengan rumah sakit, nanti pelayanan umum juga, sampai meninggal aja butuh surat kematian gitu. Dan itu layanan dari pemerintah tahu juga ya. jenazahnya mau untuk ngelamar kemana? Suratnya? Surat kematian. Surat keterangan. Bukan buat ngelamar lah. Ngelamar di sana. Untuk ahli waris. Iya baik. Nah untuk Anda boleh juga memberikan aspirasinya atau pertanyaannya. Nah karena di sini banyak milenial, kita mau dengerin dulu suara milenial tentang pelayanan publik di daerah Sema Yogyakarta. Dari yang anak SMA deh boleh. Ada yang mau tanya? Boleh silakan. Siapa? Silakan. Mikrofonnya boleh digeser ke sebelah sana. Biasanya kalau SMA yang tanya biasanya pengurus OSIS biasanya. Oh iya. Ini nggak tahu nih, pengurus kantin jangan-jangan. Itu kita Mas. Ayo nak, berdiri. Berdiri sebutkan nama ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulaiha dari SMA PD 1 Yogyakarta. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan bertanya mengenai layanan-layanan masyarakat yang ada di Jogja ini. Nah, latar belakang kota Yogyakarta ini kan adalah kota pelajar seperti itu. Dan kita ketahui bersama bahwasanya kota pelajar itu mayoritas pelajarnya atau banyak sekali mahasiswa ataupun pelajar-pelajar yang berasal dari luar daerah istimewa Yogyakarta. Lah untuk pelayanan publik seperti rumah sakit, pelayanan kesehatan dan lain-lain itu tentu kami selaku anak rantau seperti itu bisa ikut menikmati. Tetapi ada yang ingin kami sampaikan atau kami tanyakan yaitu mengenai aduan-aduan masyarakat. Nah, apakah anak-anak atau pelajar mahasiswa yang berasal dari luar Jogja itu bisa menyampaikan aspirasi kita sebagai penduduk sementara kota Yogyakarta ataukah tidak? Dan lantas jika kita bisa menyampaikan media apakah yang dirasa paling tepat untuk kami sebagai generasi milenial dan juga sebagai pelajar kota Yogyakarta. Seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaan dan kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya, kamu pernah nggak merasa tidak puas akan pelayanan di sini ketika kamu ada di Jogja? Asalnya dari mana? Asal saya dari Wonosobo, Jawa Tengah. Oh, dari Wonosobo, iya. Pernah ada yang dialami? Untuk pelayanan yang pernah saya rasa di sini, saya merasa cukup puas. Dan terbukanya DIY ini kebetulan kan DIY juga membuka seperti pageant-pageant Jogja ini juga boleh diikuti dari luar daerah seperti itu. Untuk itu saya merasa sangat puas karena bisa bergabung dan bisa menjadi bagian dari warga Yogyakarta. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan dulu Iya, dong. lancar ya. Ngerti nggak yang diomongin Mas? Tahu. Oh ngerti, kira nggak ngerti soalnya. Pengurus OSIS mesti ini. Iya kan? Loh, ya. Ngomongnya lancar banget ini. Terlatih ya. Besok kalau boleh ada kesempatan untuk dari luar kota mengikuti Dimas Diajeng ya. Dimasnya sudah siap saya. Saya
sudah mengikuti Duta Remaja Genre Kota Yogyakarta tahun 2019. Oh, boleh tuh jadi ikutan, walaupun KTP-nya nggak DIY. Kalah saing. Iya, oke. Ini siapa Genre yang... tahu nggak genre? Apa? Genre, pageant tadi apa pageant? Genre. Genre itu apa ya, Mas? Oh. Berencana apa? Berencana. Berencana. Kalau saya genre generasi kere dulu. Ini berencana, BKKBN biasanya. Beda lah generasinya, jadi yang dulu yang kayak gini. Siapa yang lebih berkompeten untuk menjawab? Apakah kalau dari luar itu boleh punya suara juga? Oh, di Komisi A boleh nggak, Pak? Objek pelayanan itu pada setiap semua warga ya, makanya kan kaidahnya tidak boleh ada ketidakadilan. Jadi semua warga yang tinggal di satu tempat, maka dia menjadi objek dari pelayanan publik. Walaupun dia tinggal hanya untuk sementara. Iya, jadi karena dia pakai kendaraan umum, dia sekolah di Jogja dan sebagainya. Ya tidak boleh memisahkan, kecuali kalau beberapa yang ada yang terkait dengan status kependudukan, misalnya tentang persoalan pelayanan yang kaitan dengan bantuan pendidikan sebagainya, kadang terkait dengan anggaran masing-masing daerah dan itu dikaitkan dengan status kependudukan. Nah itu baru kemudian ada perbedaan-perbedaan itu satu. Dan yang kedua, jadi pada dasarnya setiap orang itu berhak untuk menilai apakah yang sudah disediakan ini telah cukup memadai memberikan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan, misalnya kendaraan umum atau sekolah atau jalan atau fasilitas pasar dan sebagainya ini, atau tidak. Atau boleh jadi juga ada sesuatu yang mungkin terlepas dari penyelenggara pelayanan belum terpikirkan, tetapi ada kebutuhan karena namanya perkembangan sosial zaman itu beda. Dulu orang nggak pernah berpikir tentang disabilitas, sekarang ternyata harus ada kebutuhan untuk menyediakan sarana untuk orang yang kebutuhan khusus. Nah ini juga bisa disampaikan. Nah, kemana menyampaikannya akan baik kalau kemudian langsung kepada unit pelayanan. Dan setiap unit pelayanan itu sesuai dengan peraturan yang ada itu, mereka selain dengan pelayanan, mereka juga harus menyiapkan apa istilahnya unit aduan, sehingga aduan itu langsung bisa terkonfirmasi. Oh kenapa persoalannya begini dan bisa dikira tidak lanjuti. Atau kalau tidak, tadi sudah disediakan ada ombudsman, ada ke inspektorat. Tapi kalau bisa langsung, kenapa tidak gitu? Ya Pak, kalau di pasar-pasar di mall dulu kan ada larangan memotret, memoto. Sekarang masih enggak sih Pak? Dulu ada ya tulisannya ya, gambarnya itu logonya dilarang. Nah, itu biasanya pemilik toko sendiri ya, dia punya kebijakan di tokonya tidak boleh ada motret. Artinya itu tidak mungkin pada lingkungan tertentu yang memang menjadi privasi, itu mungkin mereka punya ruang-ruang atau ada pertimbangan tertentu untuk ya. Tapi pada itu menjadi ruang publik, orang tidak boleh kemudian buat peraturan yang kemudian membatasi satu pihak dan pihak yang lain. Pokoknya yang untuk fasilitas kecuali umum nggak boleh ya Pak? Kayak rokok ya, kemudian kita belum punya perda, tapi ada peraturan gubernur yang mengatur tentang daerah kawasan dilarang merokok. Nah, itu. Nah itu kan ya pemerintah itu kan harus memberikan pertimbangan tentang kepentingannya. Ada orang yang punya kebutuhan merokok, ada yang tidak. Maka pada kepentingan mana yang itu akan lebih dikuatkan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oke, baik. Mas Muan mungkin menjawab tadi salurannya kemana mereka bisa menyampaikan aspirasinya atau keluhannya. Ya, Mbak Yulaiha ini mungkin masuk kategori levelnya siswa yang kritis. Karena bicara tentang hak-hak dasar yang harus bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah, misalnya karena beliau ada di DIY. Prinsipnya gini, bahwa hak dasar tentang pelayanan publik itu memang harus disalurkan oleh negara sampai ke pemerintah level terbawah. Nah, tapi ada juga kita harus bisa melihat ada hal-hal yang sifatnya memang tidak bisa langsung dieksekusi. Misalnya KTP yang bersangkutan dari Jawa Tengah, dia mau mengurus misalnya SIM-nya. SIM asal kan harus dari wilayah asal, KTP asal. Atau misalnya dia minta keterangan KTM, SKTM misalnya, keterangan miskin misalnya, itu kan nggak bisa dikeluarkan di sini. Walaupun sebenarnya itu adalah hak publik. Nah ini yang kemudian harus dipisah. Tapi kemudian kalau misalnya jalan raya yang diakses bersama, kemudian dia komplain karena misalnya ternyata banyak sekali di trotoar itu yang harusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki, tapi kemudian dipakai untuk kegiatan lain. Nah itu bisa kemudian menjadi hak aduan. Nah kami di lembaga ombudsman itu menerima aduan itu tidak memilih siapa
atau dari mana dia berasal, karena itu bagian dari pelayan publik yang concern kita untuk mengawasinya. Itu aja mungkin tambahannya. Oke, jadi boleh aja. Salah satu salurannya adalah di Lembaga Ombudsman DIY. Ini boleh dipakai sebagai saluran aspirasi ya. Baik, untuk yang mahasiswa boleh, silakan dari Atma Jaya. Silakan digeser lagi mikrofonnya. Siapa yang mau memberikan pertanyaan? Silakan berdiri. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Rio dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rio asalnya dari mana? Dari Jogja. Oh, orang Jogja, oke. Fakultas. Jadi saya mau bertanya, kan ombudsman tadi dikatakan bahwa dia lembaga yang menerima keluhan-keluhan dari masyarakat kan ya. Nah, itu tapi menurut saya banyak masyarakat yang nggak tahu bahwa ada lembaga seperti itu. Nah, saya mau bertanya dari mana Rio tahu kalau masih banyak masyarakat yang nggak tahu? Saya nggak tahu. Oh, contohnya saya nggak tahu, oke. Jadi pertanyaan saya tuh, mekanisme untuk kita ngaduin sesuatu yang kiranya kita kurang puas terhadap pelayanan publik ke ombudsman itu bagaimana? Sama tindak lanjut dari ombudsman itu bagaimana? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Rio. Kita kasih apresiasi dong buat Rio. Iya. Kalau ini langsung ombudsman soalnya Mas Fuad. Sudah kita prediksi, di mana ada ombudsman pasti banyak yang bertanya. Nah, kita sebenarnya masih gencar Mbak, sampai sejauh ini untuk terus mensosialisasikan tentang peran lembaga ombudsman. Di kampus, ke kumpulan ke masyarakat ya, kita masih terus lakukan sosialisasi. Dalam bentuk apa biasanya Mas Fuad? Sosialisasinya dalam bentuk apa? Iya, bisa dalam bentuk kuliah umum, bisa kemudian kemarin kita siaran di radio juga, masih membicarakan seputar hak tupoksi dari kelembagaan ombudsman. Cuman begini, yang harus dilihat bahwa ada hal-hal yang mungkin masyarakat itu salah memahaminya. Mungkin dalam benaknya konstruksi lembaga ombudsman itu dianggap sama seperti APH, aparat penegak hukum. Kami dengan DPR itu kan sama, hanya sifatnya hanya controlling, hanya mengawas. Kalau level eksekutornya itu ada di APH misalnya. Dan kemudian kasus yang masuk pun itu harus dipilih. Urusan yang utang piutang itu bukan domain kewenangan kami, karena itu adalah hubungannya P2P, person to person. Kami bisa masuk ke sana kalau misalnya berkaitan dengan konteksnya adalah layanan publik per orang maupun kelompok masyarakat yang kemudian merasa dirugikan dengan hak-haknya atas layanan publik tersebut. Ini yang mungkin masih susah untuk dipilah oleh masyarakat, tapi itu menjadi masukan untuk kami. Berarti hari ini pun kami masih kurang mungkin dalam mensosialisasikan tupoksi dari kelembagaan ombudsman di ya. Kantornya di mana Mas Fuad? Kantornya di Pingit, mudah mencarinya karena di tengah kota ya, seberangnya Samsat gitu. Masih kantor yang dulu, sebelahnya juga ada SAR DIY. Ya. Harus tatap muka atau melalui beberapa media yang bisa dilakukan? Kalau misalnya gini, ada orang yang hanya insidental dia mengadukan, dia bisa mengirimkan surat elektronik lewat email. Tapi kalau kemudian sudah masuk ke level koordinasi dan kita butuh dokumen-dokumen penunjang, maka beliau harus hadir ke kantor untuk bisa menjelaskan atau memberikan dokumen-dokumen penunjang yang bergangan bukti atas pelanggaran terhadap haknya, misalnya seperti itu, Mbak. Kemudian proses penyelesaiannya apa yang dilakukan oleh Proses penyelesaiannya kami mengenal ada beberapa ya. Di lembaga ombudsman itu sebelum kasus itu dinaikkan, level aduan itu dinaikkan, kita masuknya harus konsultasi dulu. Kalau layak, baru kemudian ditindaklanjuti dengan aduan. Setelah itu, untuk mendapatkan informasi yang berimbang, maka pihak yang diadukan terlapor itu juga harus diundang untuk menjelaskan klarifikasinya. Jadi tidak serta-merta keterangan yang diberikan oleh pelapor itu dianggap sebagai kebenaran yang mutlak, tidak juga. Kami tetap menguji informasi yang diberikan oleh pelapor dengan mengundang dari yang pihak terlapor. Selanjutnya koordinasi, kalau kemudian sampai di level itu memang ada hal yang harus diperbaiki, misalnya dinas atau institusi lain swasta, misalnya sekolah ataupun apa, kita akan merumuskannya dalam bentuk rekomendasi. Itu tahapannya. Nah, perkara itu kemudian mau dieksekusi, bukan domain lagi, bukan menjadi domain kewenangan kita, kami akan mengirimkan kepada instansi yang membawahinya. Misalnya, kalau di guru misalnya, berarti masukkan ke dinas pendidikannya, misalnya seperti itu. Dan nanti dari dinas atau yang
eksekutornya juga harus diwajibkan juga memberikan report kembali kepada ombudsman Tetap, bahwa itu karena selesai. kami akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan. Juga ke kami. Juga termasuk. Iya. Kita masih penasaran ke Pak Iya. Yudi kalau lewat inspektorat itu seperti apakah? Apakah lebih cepat atau Iya. apakah sama juga dengan ombudsman? Tapi nanti kita break dulu sebentar ya Pak Yudi ya. Kita akan kembali mendengar Mas Herlan nih supaya kita bisa cooling down juga. Sambil siap-siap mungkin untuk Anda pemirsa kalau ingin juga bergabung bersama kita boleh ya. Anda bisa gunakan line telepon. Silakan Mas Herlan. Ombak yang cukup tinggi dan besar. Nah, karena itu hampir di setiap pantai terlihat larangan untuk berenang di laut. Letak wisata alam ini tepatnya berada di Dusun Sremo, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DIY, yang memiliki pemandangan alam yang menakjubkan. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Stik menjadi favorit bagi pengunjung. Nah, yuk sebelum menikmati stik ala Chef Widi, kita intip dulu dapurnya. Customer sendiri yang mengklaim kami bahwa kami itu komunitas motor di atas 150 cc. Cuman kali ini makan di tempat yang unik dan tentunya asik banget. Dan konsep taman ditonjolkan oleh warung. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi yaitu cahaya yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Sebagai tanda Terima kasih Anda masih menyaksikan Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Kalau bicara tentang pelayanan publik ini sebenarnya kalau tadi baru keluhan ya. Bagaimana untuk pembinaan dan ini untuk meningkatkan terus-menerus. Kalau di pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta itu ada 3 lembaga sebenarnya yang
menjadi pelaksana amanat gubernur selain inspektorat, Pak Yudi di sini sebagai salah satu inspekturnya, juga Biro Organisasi Setda DIY, dan satu lagi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta gitu ya, betul ya Pak Inspektur ya. Nah Pak Yudi, kalau sebagai salah satu saluran dari aspirasi rakyat, bagaimana inspektorat ini menanggapi dan kemudian menyelesaikan apa yang dikeluhkan tadi Pak? Iya, terima kasih. Apakah berbeda dengan ombudsman atau bagaimana mekanismenya? Mirip-mirip. Iya. Jadi begini, inspektorat itu salah satu unit kerja yang ada di pemerintah daerah yang membantu gubernur atau kepala daerah di bidang pengawasan. Terkait dengan fungsi pengawasan ini, maka kami terbuka untuk menerima input dari manapun, termasuk dari masyarakat. Ketika masyarakat melihat ada penyelenggaraan atau praktek-praktek pelayanan publik yang diberikan oleh masyarakat, yang menurut masyarakat, sekali lagi, ini tidak sesuai atau malpraktek begitu, terkait dengan aturan yang ada. Jadi dicontohkan banyak hal, kaitannya dengan mungkin ketika masyarakat mengurus SIM di Samsat, kemudian didekati oleh calo atau dimintai pungutan-pungutan tertentu, sampaikan saja kepada inspektorat atau kepada saluran-saluran yang ada. Pengalaman menunjukkan dari aduan masyarakat yang disampaikan kepada kami kemarin, tidak tunggu waktu lama. Melalui inspektur langsung menerjunkan tim untuk melakukan cek lapangan. Kalau memang di sana terbukti ada hal yang sesuai dilaporkan oleh masyarakat, kami melalui fungsi yang ada langsung mengambil tindakan. Apalagi kalau itu merupakan ASN di lingkup Pemda, baik di provinsi atau kabupaten kota. Kalau di provinsi kami lebih mudah untuk menangani langsung, karena itu aparat kami. Ya. Tapi kalau kabupaten kota akan kita limpahkan kepada inspektorat masing-masing. Nah, dalam konteks itu, maka inspektorat ini melakukan atau memperhatikan apa yang menjadi keluhan masyarakat dan tidak tinggal diam. Artinya, masyarakat dapat mengecek langsung aduan-aduan yang disampaikan kepada kami, bahkan bila perlu datang langsung ke inspektorat, menanyakan sejauh mana aduan kami ditindaklanjuti oleh inspektorat. Bahkan banyak dari siswa begitu atau dari mahasiswa yang mengadukan kepada inspektorat, mungkin salah jalan ini. Ya. Mahasiswa perguruan tinggi mengadukan kepada inspektorat. Nah, dalam konteks ini, karena itu bukan aparat kami, birokrat kami, maka kami limpahkan kepada salah satunya adalah ombudsman untuk menindaklanjuti terkait dengan hal tersebut. Sebaliknya, kalau nanti dari ombudsman menerima laporan dari masyarakat yang terkait dengan aparat di pemerintah daerah kami, maka koordinasinya dengan kami juga. Artinya antara inspektorat dengan ombudsman 11-12 lah. Sinergi ya Pak ya? 11-12. 11-12. Dan informasinya bisa saling bertukar informasi? Kami saling bertukar dan saling berkoordinasi. Beberapa kali juga kami lakukan dengan ombudsman untuk mengkoordinasikan aduan-aduan yang tertuju pada unit kerja yang ada di pemerintah daerah kami. Selain eksekusi, apakah ada evaluasi kemudian nantinya ada perbaikan gitu di wilayahnya inspektorat? Pasti. Jadi ketika kami mendapat aduan atau input dari manapun, maka kami biasanya langsung melakukan sebuah proses evaluasi. Contoh yang ada di PTSP. PTSP itu sebagai salah satu unit kerja yang memberikan perizinan pelayanan satu pintu di sana. Ketika contoh ada aduan masyarakat mengatakan kami kok nunggu lama ya di sana ya. Iya. Pada konteks aduan semacam itu, maka kami coba cek. Kami cek tidak dalam konteks pemeriksa. Ya pura-pura sebagai masyarakat juga lah. Apa benar tuh seperti itu? Oh ternyata pada saat itu mungkin jam-jam menjelang makan siang, sehingga ada pergantian petugas yang di sana, tetapi tidak respon terhadap kondisi yang demikian, maka kami lakukan perbaikan segera dengan koordinasi dengan PTSP yang bersangkutan. Dan banyak di saat yang sama atau kemudian nanti evaluasi itu sebagai catatan, kemudian di hari lain ada? Kami bisa melakukan eksekusi dalam waktu saat itu juga. Dan bisa menyampaikan akumulasi dari hasil analisis kami, khususnya kepada Pak Gubernur yang nanti akan ada pembinaan khusus kepada unit-unit kerja terkait itu. Apalagi per 3 bulan atau 4 bulan memang ada penilaian kinerja tentang salah satunya seperti itu. Kinerja dari aparatur daerah ya. Dan kemudian itu menjadi rapot kinerja ya. Jadi sekarang menjadi aparat pemerintah itu nggak gampang karena dinilai dan
kalau misalnya penilaian kinerjanya buruk itu menjadi catatan dan tampak sebagai rapot gitu ya Pak ya? Ya, ya memang konteksnya agak berbeda dengan yang disampaikan Mbak Marta tadi. Tetapi kami menyarankan pada masyarakat janganlah memendam sebuah fenomena pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi yang menurut masyarakat itu tidak pas atau salah terkait dengan aturannya. Datang saja pada kami, kalau memang takut datang, kirim email atau kirim SMS dan sebagainya. Banyak media yang bisa disalurkan. Jadi itu termasuk manusia dan sistemnya Pak ya? Pasti. Sistem bisa, manusianya juga bisa. Nah kalau termasuk misalnya hal yang baru seperti kemarin sistem penerimaan siswa baru, yang itu hal baru, kemudian aduannya banyak, itu apa yang bisa dilakukan kalau? Saya ambil contoh satu saja. Kemarin ada orang tua dari salah satu SMK yang ada di Sleman ya, menyampaikan aduan kepada kami bahwa anaknya ditariki uang 2 juta ketika masuk pertama. Inspektur langsung memerintahkan kepada tim kami untuk mengecek langsung. Ternyata benar. Ketika benar seperti itu, maka kami langsung berkoordinasi untuk meningkatkan status investigasi kami dalam rangka untuk menangani aduan-aduan tersebut. Dan kalau alamatnya jelas terhadap pengadu itu, kami langsung bisa merespon, menyampaikan informasi itu kepada masyarakat. Tapi kalau tidak jelas, kami hanya mengambil substansi atau material dari aduan masyarakat itu. Ini mungkin cross check ke Ombudsman bisa nih, membedakan pungutan dengan iuran ini bagaimana nih Pak Fuad? Beda Pak, memang undang-undangnya sudah mengatur itu ya. Kalau pungutan itu dia dilarang ya, dilarang. Yang tidak boleh sekolah memungut. Sekolah nggak boleh, dalam kebijakan apapun sekolah nggak boleh. Ada aduan yang menarik kemarin dari Bantul ya, bicara tentang di satu sisi sekolah ini memang harus dibangun, di sisi yang lain tidak ada pendanaan di situ. Kami koordinasi dengan dinas terkait sampai ke provinsi, bahkan kami berkirim surat ke kementerian untuk minta arahan itu. Apakah ini bisa dilegalkan praktek semacam ini? Karena mengingat ini masyarakat butuh. Tapi karena memang ada prasyarat di dalamnya yang mengatur, maka ada batasan-batasan yang memang nggak bisa dilangkai oleh atas kesepakatan apapun di antar komite sekolah misalnya dengan pihak sekolah, tetap saja nggak bisa dieksekusi. Tetap nggak bisa ya? Tetap nggak bisa. Kan ada sekolah yang siswanya pulang sampai jam 2, jam 3, terus ada yang inisiatif uang makan misalnya, dikelola oleh komite, boleh nggak? Nah ini yang kami belum pernah menemukan itu, tapi prinsipnya begini, yang namanya pungutan itu adalah dilarang. Iuran itu tidak dilarang. Itu saja substansinya. Mau dikemas bagaimanapun pasti akan ketahuan. Iuran pasti ada transparansi sejak awal. Kalau pungutan biasanya di tengah proses berjalan, kalau nggak di akhir. Dan itu tidak detail. Umumnya begitu, mudah untuk menakarnya. Oke, sekarang dilihat yang kemarin iuran apa pungutan Mas? Iuran tapi wajib. Sama juga. Boleh ya Pak ya? Iuran tapi wajib. Kan makan kan standarnya katakanlah satu piring anak-anak 7.000 kan wajib juga. Ada satu hal yang memang harus diluruskan terkait dengan hal ini. Jadi parameternya mudah. Ketika pungutan itu dilakukan oleh pihak tertentu di luar aturan yang ada tanpa ada kesepakatan bersama, contoh dari pihak sekolah sajalah, antara komite dengan pihak sekolah dan orang tua. Maka itu sudah tidak boleh lagi dianggap kalau tidak ada kesepakatan itu liar kan pungutan. gitu. Ya. Tetapi ketika ada deal rapat antara pihak sekolah, komite dan orang tua wali, maka tidak masalah karena sudah sepengetahuan mereka bersama dan menjadi sebuah komitmen untuk mendukung proses yang ada di pembelajaran kan gitu. Komite ini dalam artian pengurus ya Pak ya, karena kadang pengurus sekolah itu sudah deal tapi ada 1-2 orang yang tidak setuju, itu bagaimana Pak? Komite itu adalah sebuah lembaga perwakilan dari orang tua wali siswa yang dia sebenarnya fungsinya adalah untuk mendukung atau menunjang proses pembelajaran yang ada di sebuah sekolah. Seperti itu. Baik. Kalau saya nambahkan sedikit Pak. Boleh. Bedakan konteksnya kita melakukan modifikasi hukum dengan melakukan penyelundupan hukum. Kenapa kami betul-betul hati-hati di sini? Arahan di level teratas pun itu sangat susah, sumir sekali untuk kita bisa mengklasifikasi itu. Apakah ini masuk kategori iuran atau ini masuk kategori pungutan? Maka acuannya, parameter yang kami pakai adalah yang umum-umum saja.
kalau misalnya itu diumumkan sejak awal, ada kesepakatan di antara para pihak dan tidak membebani. Bahkan kemarin ada yang sudah sepakat, tapi satu orang yang merasa keberatan. Nah itu kami nggak bisa untuk kemudian mengabaikan satu orang ini karena itu menjadi haknya. Walaupun kemudian itu menjadi kesepakatan yang lebih besar, mayoritas yang lebih besar, mayoritas. Itu menggugurkan semuanya itu Pak? Saya kira memang harus. Kalau kita melihat ada laporan dari Ombudsman kemarin yang akhirnya mengembalikan itu. Ada kemarin sekolah yang sempat melakukan itu kemudian mengembalikan. Cuman mungkin konteksnya berbeda. Kita harus bisa melihat sekolah swasta dengan sekolah negeri. Itu yang harus mungkin betul-betul kita perhatikan. Oke. Jadi mensiasati celah hukum sama memodifikasi lain ya Pak ya. Menyiasati dan memodifikasi. Jadi artinya kalau mensiasati celah hukum itu memanfaatkan celah-celah itu untuk melakukan, tapi kalau memodifikasi dirembuk baik-baik, mengandalkan musyawarah itu modifikasi. Oke, baik. Oke, kita tidak berkutat di masalah, tapi bagaimana kita mengembangkan. Nah ya, ini tugas dari kita semuanya kan. Nah apakah upaya-upaya pengembangan ini dilakukan dari mana saja ini, dari sisi mana saja? Karena berkaitan dengan inovasi dan seterusnya, ini juga banyak hal yang perlu dilakukan, baik manusia maupun sistemnya, bahkan teknologi kalau bisa untuk semakin memudahkan. Untuk proses pengembangan ini sendiri, ini dilakukan oleh masing-masing atau bagaimana Pak? Ya, Pak Agus. Pengembangan oleh semuanya, dari sistem teknologinya, dari sisi sistemnya, aturannya. Tetapi yang sebenarnya yang tidak kalah penting adalah membangun budaya. Karena bagaimanapun juga apapun sistem itu pelakunya manusia. Jadi manusianya yang difokus. Kalau manusianya itu kemudian dibentuk untuk menjadi orang yang melayani, menjadi pelayan baik, maka dia akan tanpa ada satu sistem pun dia akan bisa berjalan dengan baik. Termasuk juga masyarakatnya. Kalau masyarakat juga ditata untuk kemudian taat aturan dan mengerti hak dan kewajibannya, maka dia akan juga bisa ketika dia menemukan hak-haknya yang tidak tepat, atau sebenarnya tidak hanya masalah hak, kemudian dia juga mengkritisi ada kebijakan yang sebenarnya yang dibuat oleh pemerintah yang oleh pemerintah dipandang itu sudah cukup baik, tetapi di dalam aplikasinya di masyarakat ada kurang, misalnya zonasi ya. Terlepas dari pro kontra kan ada masyarakat mengatakan ini tidak tepat, tapi itu kan kebijakan. Kebijakan itu tentu maksudnya baik, tapi maksud baik kan sudah tentu diterima oleh pihak lain menjadi baik juga. Nah ini juga bisa memberikan respon balik, artinya pemerintah itu harus siap memberikan pelayanan, tapi juga harus siap memberikan umpan balik, sehingga tercipta pelayanan yang dinamis, yang produktif ya. Termasuk juga masyarakat juga dia punya ruang hak, tapi juga punya kewajiban di persoalannya. Jadi kalau hanya menuntut hak, tetapi ini kewajiban, karena di antara haknya dia juga akan beririsan dengan haknya yang lain. Ini kadang-kadang kalau dipaksakan ego kadang-kadang menjadi benturan. Nah, mediasinya banyak, jadi kemudian kalau ada persoalan, nah pakailah mediasi yang sudah ada. Kalau misalnya tidak bisa, di DPRD kita sering juga menerima banyak masyarakat atau komunitas atau kelompok yang kemudian karena tidak menemukan kesetaraan antara para pihak yang melayani atau pihak pelayanan dengan masyarakat, baik ini swasta atau pemerintah, kemudian perlu ada mediasi. Ya, kita memediasi secara politis, kemudian disitulah kemudian kita kaji akar masalahnya di mana. Oh, akar masalahnya kadang-kadang sistem, kadang-kadang manusianya, kadang-kadang juga peraturannya ada titik-titik lemahnya yang multi tafsir, dan ini yang kemudian kita benahi bersama-sama. Oke, baik. Pak Yudi, Inspektor, di mana atau bagiannya siapa ini ya untuk membenahi manusianya yang tadi disebutkan Pak Agus? Ya, kalau pada lingkup aparat birokrasi jelas semua bertanggung jawab terhadap pengembangan SDM yang ada pada masing-masing. Tapi pada penegakannya, pengawasannya memang ini berada pada kami. Artinya kami mencoba melihat berbagai hal yang masih dirasa kurang dari implementasi kinerja aparatur yang ada di pemerintah daerah. Pada sisi itulah kami masuk untuk melakukan sebuah pembinaan, sebuah perbaikan agar fungsi-fungsi yang ada pada setiap unit kerja itu bisa optimal untuk memberikan sebuah layanan kepada masyarakat tak terbatas. Artinya masyarakat pasti menginginkan sesuatu yang lebih kepada kami aparat birokrasi. Jadi ada saran dan rekomendasi atau apa yang dilakukan untuk memperbaiki situasinya dari Inspektorat? Yang jelas kalau itu sifatnya masih bisa diperbaiki, maka kami akan rekomendasi untuk perbaikan. Tetapi kalau
dia membutuhkan sebuah rekomendasi yang lebih keras begitu. Artinya aturan yang ada pada kami adalah bermain dengan PP 53 tentang disiplin PNS. Itulah yang akan membatasi berbagai aktivitas aparat sipil negara terkait dengan fungsinya. Jana. Tapi ingat Mbak Marta, pelayanan itu tidak hanya oleh pemerintah loh, tapi juga oleh swasta. Kita kan juga punya banyak masalah kaitan dengan perumahan, properti itu. Jadi artinya objeknya juga semua pihak yang kemudian memberikan satu jasa atau sesuatu pada yang orang lain, maka dia terkena dalam persoalan ini, kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik. Oke, berarti ke Mas Fuad lagi. Tapi kalau saya bertanya nih, kan teman-teman kadang-kadang mendapatkan paling gampang supaya menyampaikan aspirasinya itu lewat sosial media. Nah, tapi ini kritis juga karena bisa jadi nanti kena masalah hukum gitu juga. Nah, tapi bagaimana kalau dari ini sebagai saluran juga, salah satu saluran, kalau dari misalnya lembaga ombudsman, ini keluhan apakah itu juga dicermati sebagai salah satu bentuk aduan yang bisa diterima gitu? Ya, kalau prinsipnya gini, kami lagi-lagi court-nya jangan disamakan dengan APH, aparat penegak hukum, kepolisian misalnya. Segmentasinya berbeda. Kepolisian itu pasti masuknya di ranah pidana. Kalau misalnya tadi berkaitan dengan posting dan lain sebagainya, itu bukan domain kewenangan kita. Kalau masalah pengaduan, kami memang tertutup pengaduannya. Boleh berkirim surat, boleh lewat email. Yang jelas dialamatkan ke ombudsman, itu yang akan ditanganin. By name, by address. Jadi menyebutnya tidak mungkin salah mengadukannya. Tapi yang menarik tadi sebenarnya, saya mau menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Pak Agus. Di DIY ini, mungkin yang menyeruak sekarang ini adalah yang paling dominan adalah kasus swastanya. Lebih tinggi daripada publik yang berkaitan dengan swasta. Nah, ini yang di sektor apa yang dominan? Ada beberapa ya yang mungkin yang sekarang yang 2019 ini yang menonjol ini ada di sektor jasa, kemudian ada di sektor keuangan juga. Keuangan ada. Kemudian ada di sektor, kami punya catatannya, di sektor yang properti. Jadi cukup dominan dan saya kira mungkin sebentar lagi Jogja akan kencang dengan hiruk-pikuk pemberitaan ini karena kami sudah menerima aduan kemarin. Kami belum bisa sampaikan di sini dalam tahap tindak lanjut ya, yang coba kami koordinasikan ke instansi terkait. Dan lagi-lagi ini swasta. Dan selalu kalau dalam hemat kami sistemik, dampaknya bukan hanya sedikit saja tapi contagion effect. Mungkin bisa digambarkan ilustrasinya seperti apa? Dari segi nominal misalnya. Itu luar biasa. Terus yang kedua misalnya sedang kami tangani juga ada satu apa kita bilangnya perusahaan saja ya, satu perusahaan yang mungkin akhir-akhir ini sedang kebingungan untuk mencari pendanaan. Itu saja mungkin cluenya Mbak Marta yang bisa kami sampaikan karena masih kami koordinasikan sampai di level kemudian terbuka kepada masyarakat dan masyarakat merasa tidak puas dengan apa yang dijanjikan dan seterusnya. Potensi dilanggar haknya masyarakat itu kuat di situ. Cuman kami berusaha untuk bisa tetap mendorong ada hak-hak masyarakat misalnya berkaitan dengan keuangan. Hak-hak keuangan ini harus sampai dulu ke masyarakat, baru kemudian misalnya APH mau masuk ke dalamnya. Kalau tidak ini kasihan masyarakatnya. Lagi-lagi masyarakat terus rugi. Ini mungkin juga agak membingungkan masyarakat kalau seperti ini tuh larinya kemana sih? Lebih baik ke kepolisian langsung, karena ini tipis banget juga sudah mengarah ke sana. Atau ke ombudsman, mana yang lebih efektif? Ya, sejauh ini kami paling sering mungkin koordinasi dengan APH dalam hal ini kepolisian, Polda, Polres. Untuk apa? Agar kasusnya jangan dinaikkan dulu. Biarkan di level kami yang kemudian bisa menyelesaikan ini, karena ya swasta ya, lagi-lagi swasta. Kalau mereka bicara jangka panjang, investasi jangka panjang kan tentu citra itu sangat penting bagi mereka. Nah, kami mendorong juga itu untuk walaupun dalam hukumnya mungkin sudah terpenuhi alat bukti dan lain sebagainya, tapi kami berusaha untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan itu. Dan sejauh ini berjalan bagus, dan kami berharap cuma satu sebenarnya harapan kami itu apa? Kolaborasi antara seluruh instansi yang ada,
bukan hanya kami, jangan kemudian ujung tombaknya kami untuk ambil peran yang lebih dominan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang berkaitan dengan layanan publik di DIY, tapi ada juga misalnya dari teman-teman di DPRD, misalnya DPRD Kabupaten, Inspektorat misalnya dan sebagainya, mau bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah di DIY. Saya tarik ke Pak Yudi kalau gitu. Ini sering jadi problem juga bahwa sinergitas kadang-kadang masih ada ego-ego masing-masing institusi dan sebagainya, ego sektoralnya masih ada, padahal hari ini dibutuhkan sinergi. Nah, bagaimana mensinergikan itu semuanya? Sudah sampai tahap mana sinergitasnya di DIY, Pak? Ya, kalau kami pembinaan ke dalam ini selalu dilakukan rutin oleh pimpinan-pimpinan kami yang ada di Pemda DIY, termasuk oleh beliau yang ada di DPRD. Artinya selalu terpantau berbagai hal yang dirasa masih kurang ya Pak Gus ya. Artinya terpantau oleh Dewan di sini. Nah, kalau sudah terpantau oleh Dewan, maka kewajiban kamilah yang harus melakukan sebuah upaya perbaikan cepat. Lagi perbaikan cepat terkait dengan kekurangan-kekurangan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menjalin kerjasama dengan APH, sama yang dilakukan oleh Ombudsman. Artinya ketika ada hal-hal yang sifatnya ranah administrasi, maka biasanya pasti dilempar ke inspektorat untuk mengatasi aduan-aduan tersebut. APH tidak akan melempar ke kami kalau itu sudah ranah tegas korupsi. Ya. Tapi kalau masih berbau ranah administrasi, masih bisa. Pasti akan lari ke kami. Oleh karena itu, kami mencoba untuk melakukan sebuah respon yang cepat supaya masyarakat ini puas begitu loh terhadap aduannya. Benar yang disampaikan oleh adik tadi, bahwa dia melihat profil dari birokrasi di pemerintah daerah khususnya yang ada di provinsi dan kabupaten sudah sangat berbeda dibanding dengan wilayah lain. Artinya responsibility-nya tinggi sekali untuk melakukan sebuah layanan kepada masyarakat seperti itu. Sudah stereotipnya sudah mulai berkurang gitu ya, walaupun belum sempurna ya Pak. Kalau dulu kan kalau mengakses layanan publik orang sudah mikirnya aduh malas pasti begini, pas di pingpong pasti lama gitu dan seterusnya ya. Pernah Mas ya di pingpong sana sini pernah ya. Iyalah makanya ada layanan. Ada yang saya kira kita perlu sepakat bahwasanya pada lingkup masyarakat pun ada sisi masyarakat yang kadang-kadang mewakili diri sendiri tidak mungkin. Terutama kalau kelompok marginal ya, marginal misalnya masyarakat yang kelompok miskin kadang-kadang untuk kemudian memperjuangkan di sini kadang-kadang tidak mungkin. Makanya disinilah kemudian harus ada peran aktif semua pihak termasuk dari pemerintah untuk kemudian bisa memberikan perlindungan, afirmasi kepada mereka untuk bisa mengakses sekolah, bisa mengakses kesehatan dan sebagainya. Jangan sampai mereka tidak boleh sakit karena nggak bisa bayar, tidak boleh sekolah karena tidak bisa langsung sekolah. Nah ini saya kira ya menjadi kesadaran kita semuanya. Pada kelompok tertentu memang harus ada afirmasi action. Salurannya banyak. Pak Agus kalau reses saya banyak temuan juga Pak ya. Iya, banyak temuan ya, banyak ketemu. Nah iya ketemu dan temuan. Baik, kalau ada tadi kalau perseorangan ya, kalau kelompok kemudian sekarang ini sudah mulai menjadi tren juga ada semacam gerakan satu gerakan tertentu pada peduli ya, kepedulian ya, mungkin gerakan peduli dan seterusnya ketika ada satu masalah yang dianggap masyarakat belum selesai gitu ya, dan itu juga bisa dengan swasta, bisa dengan pemerintah. Kalau seperti ini gimana? Ini kan salah satu bentuk aspirasi, misalnya tanda tangan dari banyak orang ya. Kalau mungkin ya bilang people power, bukan people power ya. Tapi aspirasi dari sekelompok masyarakat untuk mendorong itu supaya lebih cepat ditangani. Kalau seperti ini, apakah juga ditanggapi? Ya. Kami pernah menerima itu di Sleman ya. Kami tangani dan kami koordinasikan dengan stakeholder terkait dan alhamdulillah ada respon bagus. Artinya walaupun itu tidak melaporkan ke ombudsman misalnya atau tidak melaporkan ke inspektorat, tapi menjadi sebuah gerakan yang ditandatangani disetujui oleh banyak orang begitu. Kalau kami melakukan sesuatu itu kan by aduan. Sangat sedikit sekali yang omnosen artinya inisiasi sendiri. Tapi lebih banyak memang konteksnya adalah by aduan. Terlalu banyak yang by aduan, jadi mungkin hal-hal yang kelompok seperti itu mungkin sedikit terabaikan mungkin, dan memang belum pernah ada sejauh ini yang mewakili atau yang tidak mengadukan ya, ada kelompok sosial di sana, ada paguyuban atau forum komunikasi atau apapun di sana, kemudian muncul di media sosial, tapi kami belum pernah masuk. Tapi ada kecuali ini kemudian dibawa ke sana ya. Kalau itu sering
sudah berkali-kali, dan kita pernah berkoordinasi dengan DPRD juga untuk terakhir itu yang paling sering beliau ini yang menerima. Iya, ini mengurangi jumlahnya demo katanya ke Pak Agus ya. Jadi karena sudah ada media yang cepat sekali dan kita bisa menjangkau banyak orang. Sini artinya aduan itu paling utama ya ke tempat unit pelayanan, sehingga bisa seperti respon bisa segera terselesaikan. Artinya jangan sampai langsung ke rumah rakyat karena sini, karena artinya kalau sini berarti sudah butuh semuanya. Sini butuh, kemudian mereka minta perlindungan secara politis oleh wakil-wakilnya di DPRD untuk kemudian bisa menyelesaikan. Kalau semuanya bisa selesai di masing-masing unit pelayanan, saya kira itu menjadi lebih baik, sehingga terkonfirmasi langsung. Ya semacam dukungan bersama kepada kemudian kepedulian tanda tangan berapa ribu orang yang menyatakan untuk mendorong. Tapi yang penting semua pihak memandang itu positif. Artinya jangan itu sebagai suatu ancaman, jangan suatu masalah, karena justru ketika masyarakat secara bersama-sama menyatakan keluhannya itu artinya terkonfirmasi ini menjadi masalah yang bersama. Kadang kalau perorangan kan subjektivitas, ini masalahku, tapi bukan masalah yang lain. Tetapi kalau udah ini artinya mereka secara sadar menggunakan haknya untuk kemudian menyampaikan keluhannya dengan cukup baik. Tinggal kemudian gimana kemudian kita bisa memfasilitasi, memediasi dan sebagainya. Iya. Karena itu salah satu bentuk ketidakpuasan masyarakat pada misalnya pada keputusan tertentu atau kepada penyelesaian tertentu yang tidak mendengarkan aspirasi lebih banyak orang misalnya atau mengalami ketidakadilan. Atau pelanggaran tertentu tapi dibiarkan. Betul. Misalnya satu warga yang merasa terganggu dengan kehadiran sebuah badan usaha atau toko atau hotel yang nggak punya lahan parkir sendiri, akhirnya memakan badan jalan warga. Itu kan biasanya ada juga seperti itu. Oke, baik. Ini ngomong-ngomong, teman-teman ada yang pernah mengadukan, yang mahasiswa pernah mengadukan ketidakpuasannya pada pelayanan tertentu lewat sosial media? Belum pernah, karena nggak berani atau memang belum pernah ngalamin? Nggak punya masalah. Nggak punya masalah. Masalahnya banyak. Pada dosen sendiri, Pak kemarin kayaknya saya dapat ini kok IP saya kok IPK-nya 2,7 sih gitu. Dengan dosennya. Ya. Kok saya dapat D Pak gitu ya. Padahal saya nggak pernah masuk kuliah. Pokoknya kalau melaporkan juga harus dirumuskan benar masalahnya, Mbak. Jangan asal menafsir secara subjektif ya, nggak dikonfirmasi. Misalnya saya masuk ke layanan satu pintu, wah ternyata di sana pintunya ada 5, komplain. Katanya satu pintu, kok ada 5? Nah, itu kan nggak masuk akal kan seperti itu. Tapi kalau misalnya dijanjikan 3 hari, ternyata 5 hari belum jadi, nah itu bisa. Dan itu harus transparan juga ya, standar kinerja yang akan diberikan ke masyarakat itu kalau bisa dituliskan dan seterusnya. Nah, masalahnya kadang nggak tahu standar aslinya, Pak. Yang benar seperti apa ya. Misalnya rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C itu fasilitasnya seperti apa. Kalau hotel kan jelas ya, bintang 1, bintang 2, bintang 3. Fasilitasnya biasanya orang banyak tahu. Kalau rumah sakit kayaknya belum banyak yang tahu, Pak. Sebenarnya bisa dilihat loh ya dari skala rumah sakitnya, kemudian akreditasinya itu menunjukkan skala rumah sakitnya ada di mana. Ada tulisannya rumah sakit ya? Iya. Ada rumah sakit nggak punya ICU juga, itu berarti kelas apa itu? Kelas ICU, nggak ada ICU-nya. Ada ya Pak ya, Pak Agus ya? Ya, rumah sakit. Klinik ya. Ini nggak bisa buat IGD maksudnya gawat darurat, bukan ICU. IGD semuanya ada. Oke, ICU-nya yang punya ya. Oke, baik. Tapi mungkin konstruksi dari aduan itu apakah juga mempengaruhi kecepatan atau tidak lanjut dari termasuk nanti di DPRD? Mungkin DPRD dulu. Ya, Pak. Kalau kami kebijakan jadi misalnya, ketika pelayanan publik tidak dilaksanakan baik, maka kita bisa kemudian menguji tentang kelembagaannya, bahkan terkait dengan anggarannya sebagainya sebagai suatu konsekuensi. Kita berikan anggaran, mereka buat dalam program kerja dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik. Nah, kalau kemudian tidak, nanti kita menjadi sebuah tolok ukur kita untuk menilai kemampuan satu lembaga ini dengan perangkatnya, kemudian bisa mengelola anggaran itu, bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Nah, betul. Baik. Kalau skema penanganan kasus memang bisa ditakar ya. Ada kasus-kasus yang sangat mudah untuk diselesaikan. Misalnya hanya cukup dengan sekali koordinasi misalnya. Itu sudah selesai. Tapi ada kasus yang memang butuh koordinasi berkali-kali, klarifikasi berkali-kali, kemudian banyak bahkan pihak sampai di level itu harus mengundang
pucuk pimpinannya, misalnya sampai harus berkoordinasi ke Jakarta. Misalnya saat ini kami sedang menangani satu perusahaan yang irisannya dengan Kementerian PUPR. Sekarang kami sudah berkoordinasi dengan kementerian dan sudah pernah datang ke Jogja. Mungkin sebentar lagi juga kita akan mengundang kembali lagi. Ya itu tadi, ada kasus-kasus yang memang potensi penanganannya sangat sederhana. Ada yang complicated itu ya? Iya betul. Dan itu ada yang prioritas yang yang mana? Yang prioritas yang mana? Kami tidak membuat prioritas. Tidak membuat prioritas. Kasus yang ada kami tangani dengan sama, setara semuanya. Karena itu memang bagian dari prinsip di lembaga ombudsman. Oke, baik. Jadi silakan ditanyakan kalau misalnya sampai di mana kasus saya gitu ya. Silakan. Karena tidak ada prioritas di sana. Betul. Oke, Kami baik. akan menjawab secara tertulis. Kalau kemudian yang bersangkutan pelapor misalnya ingin datang, kami akan menjelaskan secara langsung. Baik. Sudah sering begitu. Bagus, karena sebagai tuan rumah, konklusi dari topik kita ini kemudian apa yang ingin disampaikan oleh Komisi A dalam hal ini kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat? Ya, baik kepada pemerintah artinya. Dan swasta berarti ya? Ya, swasta. Jadi banyak. Kita telah menerapkan standar pelayanan minimal, bahkan sekarang pada masing-masing instansi sudah ada ISO. Sehingga marilah itu menjadi standar kita bersama dan pada masyarakat luas, mari kita menjadi objek pelayanan yang aktif, yang gretek, kemudian bisa menilai apakah, karena semua itu dibiayai oleh uang pajak kita, pajak masyarakat, sehingga kalau ada kekurangannya menjadi haknya untuk kemudian mempertanyakan, memberi masukan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan pelayanan publik di DIY ini memang istimewa, sebagaimana istimewa tanahnya, istimewa orangnya. Istimewa negerinya. Dan kita menyadari semua itu untuk dilakukan sebagai kita sempurna tidak, tetapi kita akan selalu memperbaiki untuk menjadi sempurna. Oke, terima kasih. Kita kasih apresiasi kepada narasumber semuanya, Pak Agus, Pak Inspektur, Pak Yudi, dan Mas Fuad. Selamat bekerja, menerima begitu banyak keluhan. Makanya saya tadi membayangkan kupingnya harus lebar, hatinya harus sabar gitu ya menerima ya. Iya. Pak Yudi juga sebagai inspektur begitu. Sampai Pak Fuad tuh nggak pernah mengeluh loh hidupnya, karena sudah terlalu banyak menerima keluhan. Iya, nggak sempat untuk mengeluh. Sudah tidak sanggup mengeluh ya. Oke, tapi catatannya seperti yang tadi disampaikan Pak Agus, kita sadar bahwa Jogja istimewa. Orangnya harus istimewa juga. Menyadari keistimewaan itu tidak hanya sadar, tapi kita harus melakukan. Menunjukkan, membuktikan bahwa kita memang istimewa, sehingga pelayanan publik kita akan tetap dan terus menjadi lebih istimewa. Itu dia. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Terima kasih teman-teman dari Atmajaya. Terima kasih dari teman-teman SMA Piri 1 Yogyakarta. Terima kasih untuk Anda juga yang di rumah. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Saya Marta Sasongko. Saya Divya Primus. Salam Indonesia. Hari ini berselimutkan hangat bayang-bayangmu kekasih. Sulit ku hindarkan air panasmu menjamah hatiku. Semampunya jiwa ini kasih bertahan di dalam langkah yang kini ku pilih untuk mendapatkan perhatianmu dan juga hatimu. Namun tersadar jauh tinggi letihku menggapai